Di awal film kita diperlihatkan, adegan bangkai pesawat di sebuah bandara terbengkalai. Kemudian adegan beralih ke Wan, di mana dia sedang mengendarai pesawatnya. Wan menanjakan pesawatnya, sampai tiba-tiba pesawat itu mati mesin. Orang-orang mengira, Wan sudah mati dalam insiden itu. Adegan berganti ke 4 bulan sebelumnya, tim Wan sedang melakukan tugas mereka. Salah satu dari mereka tertembak, mereka kejar-kejaran. Mereka pun dikejar helikopter juga. Six memegang kendali mobil itu. Mereka dikejar motor, Tu menembak pengemudi itu hingga terpental. Vive mengobati luka tembak Tu, kemudian Four membantu Wan. Wan berhasil membuka handphone yang mereka curi dari pengacara. Four menumpang dengan Tri. Satu persatu mobil musuh berhasil tumbang. Setelah itu mobil Wan dikejar 2 mobil SUV. Four menembak salah satu mobil dan membuat mobil itu meledak. Mobil Wan kembali dikejar mobil musuh lainnya. Mobil Wan ditembaki orang, membuat mobil itu hilang kendali dan Six tewas seketika. Mereka menaiki kapal untuk membuang jenazah Six ke lautan. Seven nama samarannya. Ia tentara yang ditugaskan di Afghanistan. Seven ahli menjadi penembak jitu. Mereka melihat sebuah van. Seven ingin menembak namun ditolak oleh komandan. Van itu adalah bom. Pasukan Seven menjadi korban dalam teror itu. Sampai sekarang, ia masih mengingat kejadian kelam itu. Kemudian Seven didatangi Wan. Wan mengajak Seven untuk bergabung ke timnya. Adegan berlanjut ke sebuah kapal di tengah laut, di mana Seven menjatuhkan dirinya ke lautan. Semua orang mengira Bland alias Seven sudah meninggal. Seven bersama Wan melihat itu dari kejauhan. Mereka berkumpul di markas. Misi pertama adalah membunuh Tuan Rofak Alimov. Mereka melakukan penyegaran sebelum melakukan aksi. Wan sangat jenius. Sejak kecil ia membuat berbagai teknologi. Wan membuat rencana untuk tugas ini. Adegan berlanjut ke 4 tahun sebelumnya. Wan ada di perbatasan Turkistan. Wan diketahui sedang membantu pengungsi di sana. Ia sangat kaya raya. Tiba-tiba tempat itu diserang pesawat tempur. Wan membagikan masker ke para pengungsi. Banyak yang menjadi korban dalam kejadian itu. Tuan Rofak melihat itu di tablet miliknya kemudian berkata bahwa ini hanyalah awalan. Adegan berlanjut ke 4 bulan setelahnya. Wan bertemu dengan Tuan Rofak di tempat opera. Adegan merujuk ke saat ini, di mana Four dan Seven sempat berbincang mengenai diri mereka masing-masing. Di dinding terdapat foto Murad adik dari Rofak. Adegan berlanjut ke tahun 2017, di mana Tu sedang melakukan tugas untuk menangkap Murad. Saat itu ia masih bekerja untuk CIA, lalu menyerahkannya ke kakaknya. Wan sangat kaya raya dan jenius saat pemerintah tak mau memberantas kejahatan. Ia membuat tim untuk memberantas kejahatan di luar sana. Mereka ke Las Vegas. Seven menguping penjaga Murad di arena balapan. Tri dan Tu menyamar sebagai petenis. Kemudian ia ke kamar penjaga Murad. Ia menembak salah satu pengawal di pintu depan. Mereka mulai membunuh semua orang. Penjaga Murad bilang di mana keberadaan Murad, lalu membunuhnya. Tri menemui ibunya yang berada di Nevada. Ibunya tak mau berbicara dengan Hafi karena mengira Hafi seorang pembunuh. Hafi alias Tri menjelaskan bahwa dirinya hanya membunuh orang jahat. Saat melakukan aksinya ia bertemu dengan anak pelaku. Sekarang ia sudah tidak mempunyai kedua orang tua lagi. Wan menemui Tri, bilang ke Tri bahwa ia tak boleh lagi menemui siapapun termasuk keluarganya sendiri. Adegan berlanjut ke Turkistan. Dengan sadisnya Rofak melempar jenderal yang ia tak suka dari atas gedung. Mereka menuju Hong Kong untuk menemui Murad. Selanjutnya adegan berkisah Four. Di Ukraina Four sedang mencuri perhiasan bersama dengan gengnya. Four terjatuh dari atas. Kemudian Wan menangkap Four. Mengancam ingin membunuh Four. Four ketakutan dan ingin membantu Wan. Adegan berlanjut ke Hong Kong, di mana Rofak menemui adiknya di sana. Ia berbicara bahwa telah membunuh 4 jenderal. Murad menyesalkan perbuatan kakaknya. Mereka menyusun strategi untuk menyelamatkan Murad dari penjara lantai 90. Wan memindahkan crane dengan handphone miliknya. Vive melemparkan gas tertawa di lantai dasar. Salah satu penjaga menelpon polisi. Anak buah Murad melihat crane itu. Four menyelam di kolam agar tak ketahuan. Seven menembak kolam, agar Four dapat menghirup sedikit oksigen. Four menempelkan sebuah alat di jendela. Dari jauh Wan menghancurkan kaca itu dengan alatnya. Seven mulai menembak anak buah Murad. Four membawa pergi Murad dari sana. Anak buah Rofak membawa orang banyak. Tu dan Tri kewalahan. Tu dan Tri tembak-tembakan. Polisi datang ke sana. Mereka terjebak di gedung. Seven menembak kolam renang, membuat semua yang di sana terbawa jatuh oleh air. Mereka pergi dari sana menggunakan tali seluncur. Four masih tertinggal di gedung itu. Four menggunakan keahliannya yakni parkur dengan melewai crane.
For bertengkar dan melempar orang jahat itu ke bawah serta mengenai mobil Wan. Mobil itu dikejar polisi. Kemudian anak buah Rofak melemparkan granat miliknya ke tumpukan besi. Membuat besi itu jatuh ke bawah mengenai mobil polisi yang sedang mengejar mobil Wan. Seven menghentikan mobil itu ingin membantu For. For yang lagi berkelahi dengan anak buah Rofak. Seven berhasil membunuh anak buah Rofak dan menyelamatkan For. Rofak melihat foto-foto dari rekaman kamera pengawas tentang tim Wan. Ia ingin membunuh mereka semua atas apa yang mereka lakukan kepada anak buahnya. Seven marah kepada Wan, karena Wan lebih mementingkan misi daripada orangnya. Adegan berlanjut ke Turkistan, Tri dan Tu menaruh sebuah alat di depan patung. Sementara For dan Vive memasuki stasiun pemancar. Sehari sebelumnya, Wan dan Seven mengunjungi sebuah tempat. Ia menanyakan stasiun pemancar ke orang itu. Dari jauh Wan mengaktifkan siaran itu, dan Murad mulai pidatonya. Ia ingin membebaskan rakyat dari kekejaman kakaknya. Serta Wan meledakkan alat yang di depan patung membuat semua patung itu hancur. Karena panik, Rofak keluar dari kediamannya, dan Murad memasuki kediaman kakaknya. Tri mengikuti rombongan Rofak, kemudian mobil Tri ditabrak anak buah Rofak. Tri menembak mereka berdua. Rofak menaiki kapalnya, For menaikkan jangkar dari kapal itu. Tri menyandera nahkoda, dan For memutus komunikasi di kapal. Rofak meminta para jenderal untuk membunuh warga, namun Murad datang dan menyuruh jenderal agar gabung bersamanya. Agar mereka tak membunuh warganya sendiri, Wan mengaktifkan alat lain miliknya dan menjadikan kapal Rofak sebagai magnet. Tri dan Tu menghabisi penjahat, ponsel Wan terpisah. Kemudian Wan berhasil mengaktifkan, membuat kapal itu menjadi magnet. Menarik semua orang serta senjata mereka, tim Wan menggunakan senjata tidak dari bahan besi, membuat mereka tak tertarik ke kapal. Kapal mulai bergerak, sementara ponsel Wan kembali rusak. Wan berkelahi dengan anak buah Rofak. Orang itu memegang ponsel Wan dan meledakkan sisi bawah kapal Rofak. Wan berhasil membunuh anak buah Rofak dan membuangnya ke laut. For dikeroyok penjahat, Rofak menuju skocinya untuk melarikan diri. Wan pergi menyelamatkan For, dan Rofak dijemput helikopter. Heli itu berisi tim Wan. Wan melemparkan Rofak ke dekat warga. Para warga membawa parang mengejar Rofak, dan Rofak pun dipukuli para warga. Setelah misi selesai, mereka berpencar. Tri mengenalkan Tu ke ibunya. Wan melihat istrinya serta anaknya dari kejauhan. Murad diterima sebagai presiden baru. For dan Vive memanjat tebing bersama. Wan menuliskan surat untuk keluarga tercintanya. Mereka pergi melakukan misi lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.